Pernah nggak sih Anda lihat anak tiba-tiba nangis, teriak, atau bahkan tantrum hebat cuma gara-gara smartphone-nya diambil? Kalau pernah, tenang, Anda sama sekali nggak sendirian. Ini tuh udah kayak fenomena sehari-hari di hampir semua keluarga modern sekarang. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar membedah apa yang sebenarnya terjadi di otak dan tubuh mereka saat layar sekecil itu menyala? Oke, mari kita bedah sama-sama. Di tayangan penjelasan kali ini, kita bakal membongkar sains di balik kecanduan game online dan gimana hal ini bisa memicu semacam efek domino dalam kehidupan anak-anak kita. Kita bukan cuma ngomongin soal buang-buang waktu ya, tapi sebuah rentetan reaksi psikologis dan fisik yang beneran nyata. Sebagai landasan, data yang kita pakai ini super solid. Kita nggak sekedar nebak-nebak, tapi kita mensintesis temuan dari 24 jurnal penelitian nasional yang dikurasi oleh Jurnal Pedagogi dari tahun 2016 sampai 2024. Kita bakal menerjemahkan tumpukan literatur akademis ini jadi wawasan yang gampang banget dipahami dan pastinya bisa langsung Anda terapkan di rumah. Agenda kita hari ini akan menelusuri efek domino tersebut melalui 4 poin utama. Penurunan akademik, perilaku membangkang, krisis kesehatan fisik, dan terakhir kita bahas sisi positifnya. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama, penurunan akademik sebagai domino pertama. Penelitian dengan gamblang nunjukin nih, kalau anak main game dengan intensitas yang terlalu tinggi, pikiran mereka tuh seakan tertinggal di dunia virtual. Bahkan pas mereka lagi duduk anteng di kelas loh. Alih-alih dengerin penjelasan guru, mereka malah sibuk ngobrolin strategi game sama teman sebelahnya. Akibatnya, mereka gagal fokus, susah nyerap pelajaran, dan ujung-ujungnya nilai ujian mereka anjlok. Pikiran mereka tuh terus-terusan mendambakan kesenangan instan dari game itu, yang bikin tugas sekolah kerasa super ngebosenin. Lanjut ke poin kedua, perilaku membangkang dan munculnya kata kasar. Nah, yang menarik banget dari jurnal penelitian ini, ternyata pergeseran masalah dari sekolah ke rumah itu berkaitan erat dengan gejala yang mirip banget sama Oppositional Defiant Disorder, atau ODD. Kalau kita terjemahkan ke bahasa pengasuhan sehari-hari, ini ngejawab banget kenapa anak tiba-tiba suka ngebentak, nolak disuruh mandi, nunda-nunda bikin PR, atau bahkan nekat bohong cuma demi bisa terus main. Di pikiran mereka, figur otoritas kayak orang tua atau guru itu dianggap sebagai penghalang antara mereka dan permainan kesayangannya. Terus, gimana ceritanya dengan kata-kata kasar yang sering bikin kita kaget? Ilmu psikologi ngejelasin ini lewat teori modeling dari Albert Bandura. Gini, bayangin anak-anak ini masuk ke lobby game online, main bareng orang acak yang umurnya jauh lebih tua, terus mereka dengar makian pas ada yang kalah. Mereka tuh menyerap kata-kata kasar itu ibarat spons, dan dengan polosnya membeo di kehidupan nyata. Secara nggak sadar, mereka cuma meniru lingkungan virtual yang ngebentuk mereka saat itu. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, krisis kesehatan fisik. Di balik asyiknya menatap layar smartphone, tubuh mereka sebenarnya lagi bayar harga yang lumayan mahal. Obsesi digital ini pelan-pelan menjalar jadi krisis fisik yang nyata. Karena duduk berjam-jam, mereka jadi jarang banget gerak. Mereka mulai nunda makan, ngorbanin jam tidur sampai kualitas tidurnya berantakan, plus terus-terusan terpapar radiasi layar. Hasil kumulatifnya, sistem kekebalan tubuh mereka melemah. Anak jadi gampang sakit secara fisik, murni karena gaya hidup menetap yang dibawa sama kecanduan ini. Dan akhirnya yang keempat, sisi positif, bahasa Inggris dan strategi. Jurnal yang kita bedah ini juga menyoroti temuan positif kok, dan ini ngebuktiin kalau sains itu objektif. Memang betul, kalau kita sejajarkan, game online ini bawa resiko isolasi sosial dan perilaku negatif. Tapi di sisi lain, game multiplayer terbukti lumayan efektif buat jadi kelas otodidak bagi anak-anak untuk memperkaya kosakata bahasa Inggris mereka, apalagi pas mereka dituntut harus ngobrol sama pemain dari luar negeri. Otak mereka juga aktif dilatih buat ngerancang strategi yang kompleks, mecahin masalah dalam hitungan detik, dan berkolaborasi bareng tim. Jadi kuncinya memang menyadari keseimbangan dari kedua sisi tersebut. Tapi, terlepas dari hal-hal positif tadi, kita jelas nggak bisa mengabaikan peringatan utama dari penelitian ini. Ada satu kutipan langsung yang sangat ngena dari guru yang diwawancarai. Beliau menyimpulkan realitas yang cukup mendesak. Game online bisa menjadi sebuah pengganggu aktivitas belajar anak. Intinya, ketika intensitas yang nggak bisa dikendalikan, kerusakan pada rutinitas dan perkembangan anak itu dampaknya jauh lebih besar daripada manfaat yang didapat. Sebagai penutup dari tayangan penjelasan kita kali ini, saya mau lempar pertanyaan nih buat Anda. Gimana sih cara Anda mengatur waktu bermain game anak di rumah? Punya trik khusus yang berhasil di keluarga Anda buat nahan efek domino ini? Yuk kita diskusi dan bagikan strategi Anda di kolom komentar di bawah. Lumayan kan, kita semua bisa saling belajar. Pastikan juga Anda subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya. Dan jangan lupa, bagikan video ini ke keluarga atau teman sesama orang tua agar lebih banyak lagi orang yang dapat manfaat dari wawasan ini. Terima kasih banyak udah bergabung dan sampai jumpa.